Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Today I'm going to show you on how to make fresh wheaten corn milk. Kali ini saya akan membagikan resep minuman simple, yaitu susu jagung segar. Susu jagung ini selain segar dan nikmat, juga sehat ya, karena kan nggak mengandung kolesterol dan pastinya bisa jadi peluang usaha juga nih. Oke, ini mumpung masih hangat, saya coba dulu ya. Rasanya mantap, enak tapi nggak bikin enek. Dan dijadikan es lollipop begini juga nggak kalah mantapnya ya. Atau mau pakai marshmallow? Boleh, pastinya lebih mantap lagi. Oke, penasaran kan gimana cara membuatnya? Let's get started on today's lesson. Bahan dan cara membuat. 1 liter air sekitar 5 gelas belimbing takaran 200 ml, 3 buah jagung manis ukuran besar, sisir jagung seperti ini, lalu blender jagung yang sudah disisir dengan air 1 liter tadi ya. Blender hingga lembut. Setelah di blender, saring, dan tempatkan di panci. Berikutnya, masak dan aduk sesekali hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan 3 sendok makan gula pasir. Jika suka manis bisa ditambah jadi 5-6 sendok makan ya. Jadi sesuai selera saja. Tambahkan sejumput garam. Lalu 250 ml susu UHT plain atau tanpa rasa. 40 gram susu kental manis putih atau setara dengan 1 sachet. Dan ini adalah 1 sendok makan whipped cream bubuk yang sudah dilarutkan dengan 5 sendok makan air. Ini saya menggunakan whipped cream bubuk merek Han. Yakinlah merek Han, hantu apalah yuk? Jangan nyek lah. Berisik bae lah, menengkisit lah, nyong lagi serius kie. Oke, sekarang kita masukkan. Aduk menggunakan whisker sampai rata, sampai tidak bergerindil, terus dimasak hingga mendidih. Setelah mendidih, beberapa saat kemudian, matikan api. Selesai. Jadi ini sudah jadi ya guys. Selanjutnya, sajikan hangat-hangat atau diminum dingin dengan tambahan es batu. Atau dijadikan es lollipop juga nikmat ya. Jika dibuat es lollipop begini, maka takaran gulanya disarankan 6 sendok makan ke atas ya. Jika nanti sudah beku biasanya sensasi manisnya itu berkurang. Karena kan es itu mempengaruhi sensitivitas lidah kita ya guys. Karena rasanya nikmat dan bikinnya mudah. Selain itu untuk resepnya juga bisa dikreasikan atau dimodif sesuai selera ya. So menurut saya susu jagung ini cocok banget buat inspirasi usaha ya. Nah ini dia contohnya. Keren kan? Gimana? Mau coba usaha susu jagung nggak nih? Oke, berikut ini tips dan informasi seputar usaha susu jagung.
Agar susu jagung lebih ekonomis, untuk takaran 1 liter air biasanya menggunakan 2 jagung saja sudah cukup ya guys. Dan agar warnanya tetap terlihat kuning cantik, bisa ditambahkan sedikit pewarna makanan kuning muda. Lalu, untuk penggunaan susu UHT dan whipped cream juga bisa dilewatkan ya. Dan agar hasilnya tetap kental alami, juga teksturnya stabil, kita bisa menggunakan serbuk CMC atau sodium karbometil selulose. Oh my god, susah banget ya namanya. Selain itu, agar lebih awet, kita bisa juga menambahkan pengawet makanan yang aman. Misalnya, sodium metabisulfite. Jadi, sodium metabisulfite ini merupakan salah satu pengawet makanan organik yang mudah larut dalam air. Fungsi sodium metabisulfite ini untuk menghindari proses terjadinya browning atau warna kecoklatan pada buah. Sementara untuk penggunaannya, baik CMC maupun sodium metabisulfite itu takarannya cukup 0,2 sampai 0,5% dari total adonan. Jadi kalau misalnya airnya 1 liter, kita cukup menambahkan CMC dan sodium metabisulfite-nya masing-masing 1 gram saja. Cara penggunaannya cukup dilarutkan dengan sedikit air matang, lalu dicampurkan saat adonan susu jagung sudah masak. CMC dan sodium metabisulfite ini banyak dijual di marketplace ya. Ini dia contohnya. Untuk rasa yang lebih mantap, bisa ditambahkan essence vanila atau ditambahkan batang kayu manis saat dimasak. Atau bisa juga dibuat variasi rasa coklat, seperti ini nih. Variasi lain bisa menggunakan perisa madu, keju, dan lain-lain. Nah ini dia, contoh perisa berkualitas yang bisa digunakan untuk membuat susu jagung rasa keju. Sekilas mahal juga ya harganya, tapi kan untuk satu wadah ini cukup dipakai 1-2 tetes saja ya. Jadi satu botol begini bisa digunakan 50 kali lebih. Wow. Sementara penggunaan susu UHT bisa diganti dengan creamer atau susu kental manis. Sehingga bisa berasa ada susunya walau tanpa susu UHT. Untuk lebih jelasnya, komposisi dan takaran yang ekonomis yang layak dijual, kira-kira bahan-bahannya sebagai berikut ya. Bahan susu jagung ekonomis cocok untuk usaha. Untuk cara membuat, blender jagung dengan air. Gunakan saringan untuk menyaring jagung sampai benar-benar tinggal ampasnya ya. Rebus dengan suhu 80-90 derajat Celcius sambil terus diaduk. Masukkan gula, lalu susu kental manis atau creamer, garam, dan rebus dengan api sedang sampai masak. Masukkan CMC dan sodium metabisulfite yang sudah dilarutkan dengan sedikit air. Tambahkan pewarna dan perasa. Angkat, dinginkan, lalu kemas dalam botol. Gimana? Praktis kan? Nah, lalu bagaimana dengan harganya? Untuk harganya itu variatif ya. Per botolnya ada yang jual 6.000, ada yang 8.000. Jadi botolnya itu kemasan 250 ml. Intinya silahkan dikalkulasi sendiri yang sekiranya kita itu masih bisa untung lumayan ya. Berikut contoh modal kasar membuat susu jagung untuk takaran 1 liter. So, total modal sekitar Rp8.135. Lalu dibulatkan jadi 8.200. Sementara harga jual per botolnya itu misalnya Rp6.000, maka 6.000 dikali 4. So, 1 liter susu jagung itu harga pasarnya Rp24.000. Jadi, keuntungan untuk 1 liter susu jagung itu adalah Rp24.000 dikurang 8.200. Jadi kenanya 15.800. Nyaris 200% ya keuntungan per liternya. Kira-kira seperti itu ya gambarannya. Kalau niat mau usaha susu jagung, silahkan dicoba. Kalau ada niat, insya Allah pasti dilancarkan dan bisa sukses. By the way, untuk ampas jagungnya itu ternyata bisa juga diolah menjadi bakwan jagung ya. Nah, ini dia bakwan jagungnya. Jadi bakwan ini adalah hasil dari ampas 3 buah jagung ya. Tapi tadi itu yang sudah dimakan ada 4 biji lebih sih. So, emang jadi lumayan banyak ya. Untuk resep bakwannya sudah pernah saya upload di tutorial sebelumnya ya guys. Link bisa dilihat di deskripsi video ini. Cuma karena ini kan menggunakan jagung segar, jadi sudah saya modif.
Penggunaan tepung maizinanya saya lewatkan ya. Untuk lebih detailnya, berikut ini resep bakwan jagungnya. Untuk cara menggoreng dan tips seputar bakwan, silahkan dilihat di tutorial bakwan sebelumnya ya. Aduh, yakin lah yuk. Kesel banget nyongnya lah, wis gisit lah. Ket mau ngeromet, baik ketangi turun kan, langsung ngeromet, orang madang ya lah, orang sarapan nyongnya kencot, wetenge kerucuk-kerucuk ya kebiek lah. Gan-gan ket mau ngaca orang mandek-mandek. Oke, kalau begitu, dulur-dulur nyong kira itu saja cara membuat susu jagung ala dahasan video. Ya, semoga berguna bagi nusa dan bangsa. Berkat dunia akhirat pokoknya lah. Ya wis kayak kue boy, kadang kesinap. I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.